gampangannya itu kan orang jatuh, sakit dan sebagainya karena dosa-dosa kita. Saya itu pernah mengalami jatuh juga. Waktu itu Embong itu jalan itu sudah ada cocoran itu, Pak DKI tahu warungnya DKI itu kan agak turun. Nah, itu saya gendong Ali itu kepleset. Nah, saya kan jalannya ke sini, ini ke sini warungnya. Loh, itu loh. Saya jatuhnya itu kok nggak ke belakang. Iya. Aneh, saya jatuhnya itu ke barat. Ada seret gini kalau itu kan mestinya saya jatuhnya ke sini dong. Kalau saya jatuhnya ke sini, ya mesti kepala saya ini kena cocoran itu. Iya lah, kok jatuhnya itu ke mounting. Seperti saya. Barat. Iya. Kepala saya itu selamat, enggak ketatap. Iya, enggak ketatap cocoran itu. Tapi waktu saya jatuh, gendong Ale itu saking kagetnya saya itu tidak minta tolong, tapi saya bilang, ya Tuhan, saya bilang gitu. Belak ini, alenya itu mencolot sampai lepas dari gendongan saya ini, lepas sana. Terus ini ada prank gandolan Cagai Dejati itu, jadinya saya bisa, iya, yang aku yang namanya prank itu. Dan saya jatuhnya yang bertantang geblak ke barat juga parah ini, ayo aneh. Saya bilang, orang-orang itu sampai keplonggongan nggak ditolong. Aduh, saya geblak ini. Aku mlokono geblak kok rene menggayo wis plek yang namanya oncoran itu Pak Di. Saya bilang gitu. Terus wong-wong bulan sampe ngono. Kayak apa? Jare saya percaya sama kok gak tiba rene. Aku semua. Kayak apa? Diputer Tuhan, seperti saya. Iya. Jadi saya tiba. Saya gitu, ini kok iso muter ini. Iya, iso muter kepala saya itu muter ke barat. Jadi saya begitu. Langsung blek kalau saya jatuhnya itu blek. Lah saya kalau ke barat kan tackle tinggi itu. Jadi ini monting. Waduh, Jadi gede. saya monting sini. Jadi sini saya Pak Pri. Ya, itu yang satu masih ditolong Tuhan. Suapet ini. Iya. Ini kerongkongan. Kerongkongan ini Belikat. tapi saya setiap malam enggak tak apa-apaan nih Pak Di. Ternyata gosong Pak Di. Sini ini gosong. Karena kata ya saking bantetnya wong kepleset gini kok langsung munting ke barat. Saya ya gitu. Iya, munting akhirnya gosong saya kok gini. Yo umpamane aku manggeblak wong ngidul, saya bilang gitu. Geblak wong ngidul mung kayak apa? Ale yang mencolot itu cuma gininya tol Pak Di. Gininya tol ini yang agak merah. Terus Ale itu bilang gini. Tini tadi itu loh. Kenapa yuk? Aku kok seperti ada yang lempar gitu Ale. Saya jawab. Kan Ale itu mencolotnya ada loh Pak Bli. Ale itu seperti kuku pulau niku. Masa aku. Pasti itu ditolong sama Tuhan. Ya, tolong masih ditolong, dicintai. Ya, itulah. Betul. Kesaksian yang bisa saya sampaikan. Itu ya hati-hati, ya sudah hati-hati yang namanya yang hujan-hujan ini. Iya. Begini ya kepreset, ya selamatnya masih ditolong sama Tuhan. Kalau tidak ya wis alarahum. Saya sudah ngeblak itu mesti pas cocoran itu Pak Pri. Saya itu. Ya itulah yang saya sampaikan. Jadi Tuhan masih Puji Tuhan. menolong kita, masih menolong kita. Betul. Mungkin disuruh hati-hati dan mungkin ya saya kurang gimana ya. belum bisa menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu aja. Ya jadi masih banyak kesalahan yang harus kita benahi, harus saya lakukan seperti itu. Monggo Pak Jadi. Saya ingin membaca itu di dalam ayat yang ke-18 dan 19. Iya. Sedikit dulu. 18. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang. Maka berserulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dan kecemasan
dari kecemasan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita membaca ya ayat yang diberikan Tuhan pada kita melalui ini sangat luar biasa ya, mulai ayat yang pertama sampai 20 yang kita baca sampai ayat yang 10. Ini luar biasa menceritakan apa ya, perbuatan manusia karena dosa itu mendapatkan kesulitan. Jadi kita tuh mendapatkan kesulitan itu karena dosa kita ya, karena tingkah laku kita sendiri. Tuhan tidak pernah memberi kesulitan kepada kita, tidak pernah, hanya karena kita sendiri gitu. Maka ada firman yang mengatakan berjaga-jagalah dan berhati-hatilah. Itu kita apa ya? Tetapi Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi terhadap kita itu, Tuhan itu sudah mengetahui. Tadi sudah saya tulis bahwa waktu saya jatuh itu gelombang cinta itu tidak pernah saya geser kok. Jam 3 siang itu saya geser. Soalnya Tuhan sudah mengetahui kon kok tiba dek kene iki. Tiba dek kene kon kok tuh. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan supaya sekalipun saya jatuh tidak membawa maut. Tidak membawa maut. Ini mau ibadah jam 12 malam, saya ke belakang, saya ke kamar mandi buang air kecil. Setelah itu saya kembali. Mestinya kan saya harusnya lewat jalan yang tadi saya lewati itu. Enggak, saya kok melangkah itu, melangkah ke jerongkong. Karena melangkah saya itu agak anjlok ini, terus langsung saya tuh menimpa bukan gelombang cinta yang besar yang umurnya sudah 10 tahun itu besar, putus. Nah, putus itu terus saya jatuh ke pojokannya lantai itu, des kepala ini. Saya bengok, saya jatuh. Karena saya kan waktu itu memberi minum susu kepada anaknya Leah itu, terus saya datang tapi saya sudah bangun. Langsung malam itu ke puskesmas. Nah ini loh Bapak Ibu, jadi Tuhan itu sudah tahu kalau kita akan mendapatkan kesulitan, tapi mesti ditolong. Ada orang-orang yang sudah putus asa seperti ayat yang ke-9 ya, ayat yang 18. Mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ini ada orang yang sudah putus asa, udah dia kayak gini. Ya. Apakah kita tidak pernah mengalami putus asa nafsu? Iya, baik. Iya. Mata-matanya riwayat. Tetapi di dalam ayat ke-9, 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Jadi kuncinya itu kalau kita mendapatkan kesulitan apapun itu, berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan melepaskan kesulitan kita, itu pasti. Tuhan itu maha pengampun. Maka saya sering, pujian saya yang favorit itu loh Pak Hari, serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu Tuhan mengaturnya. Angin itu
diatur oleh Tuhan, apalagi kita. Kita kan tidak tahu kemana angin itu arahnya. Pernah Bapak Ibu melihat angin? Tidak pernah, tapi kita terasa. Terasa. Kalau angin ini tidak tahu. Angin itu ajaib kok. Yo, ya, Apalagi melihat Tuhan, tidak akan. Terkecuali orang yang berkenan di hatinya, Tuhan itu berkenan menampakkan diri kepada mereka. Jadi tidak semua orang. Tidak semua orang. Jadi Bapak Ibu, di dalam ayat yang 18 dan 19 ini, jangan putus asa, serahkan kepada Tuhan. Tuhan pasti menolong kepada kita. Amin. Amin. Ya.